lagi, nggak akan kayak gimana-gimana. Jadi, kata Ibu Rima kemarin apa ya? Tadi apa ya? 6 soal ya? 2 kuis dan masing-masing itu ada 3 soal. Berarti sesuai dengan pengalaman tahun kemarin, itu kalian nggak akan beda jauh dengan mengerjakan satu soal tapi yang pilihannya itu ada banyak. Jadi nanti aku contohin ya. Oke, tapi sebelum kita masuk kuis, ini ada himbauan terlebih dahulu dari Ibu Rimba sendiri. Kemarin itu minta konfirmasi ke saya itu untuk mengkonfirmasi apakah di kelas ini ada yang berkendala terkait tugas besarnya. Apakah ada yang masih kayak apa ya, stuck atau sulit mengerjakan atau masih pusing gitu, barangkali. Soalnya kalau untuk soal kayaknya lebih bisa cepat ya. Kalau untuk tugas besar, sesuai dengan himbauan kemarin, itu tolong bisa diinfokan kembali, jangan lupa untuk mengerjakan tugas besarnya. Dan itu juga untuk bisa melakukan bisa mengumpulkan tugas tersebut ya sesuai dengan waktu, dan jangan juga ada yang telat seperti itu. Nah, paling itu aja sih kalau untuk himbauan tugas besar. Kalau memang tidak ada yang ingin ditanyakan, nanti kita bisa langsung lanjutkan aja ke pengerjaan soalnya. Oke, untuk soal yang mau aku kasih tahu sekarang itu soal terkait sebenarnya aku mau buat dulu. Eh, ini dulu. Ini berita. Sama ini ya. Iya. Oke. Nah, kayaknya ini bisa nih. Soal yang ini. Nah, oke. Izin untuk melakukan share screen terlebih dahulu. Ini biasa aja kan ya. Apakah screen-nya udah naik? Kayaknya sudah. Oke, lanjut. Ini akan soal yang akan kalian hadapi. Biasanya sih soalnya tuh kayak gini. Dia akan menanyakan lebih ke relasi rekursi. Terus yang akan ditanyakan itu biasanya dua. Entah itu kompleksitas waktu secara karakteristik ataupun bagaimana cara menyelesaikan secara metode rekursinya. Tapi kalau yang biasa dipertanyakan itu adalah menggunakan metode karakteristik, itu yang paling sering dipertanyakan dan juga sering kali juga diulang-ulang. Aku nggak tahu deh ini bakal muncul besok atau enggak, tapi harus kemungkinan besar iya. Untuk mengerjakan soal kayak gini, nanti kalian tuh akan dihadapi dengan kotak-kotak kosong. Nah, kotak-kotak kosongnya itu, jadi contoh seperti pertama jelaskan nih, ini apa identitas si kotak ini, salah, pakai beras. Nah, si ini yaitu bakal ditanyakan ini tuh apa? Ini merupakan relasi rekursi apa gitu? Relasinya apa?
Yang bisa kalian lihat, ya karena di sini tidak ada elemen konstanta tambahan ya, berarti kita mulai dari sini, ini bisa disebut dengan homogen. Ini, maaf kalau seperti itu. Jadi biasanya soal-soal pertama itu kalian akan dipertanyakan gimana cara mengerjakannya. Maksudnya apa sih relasi hubungannya? Yang pertama ini adalah suatu Tn yang mana dua, di mana n itu memiliki batas n sama dengan 0, dan yang kedua itu 6t dalam kurung 6 min 1, n-nya itu harus lebih dari sama dengan 1. Jadi relasi di sini merupakan relasi fungsi homogen karena di sini tidak ada elemen konstanta tambahan apapun lagi. Gitu. Terus yang berikutnya, untuk soalnya ini, setelah relasi beres, kita akan masuk ke bentuk homogen itu seperti apa, yang di mana, yaitu yang ini nih, yang di bawah ini. Ini akan kalian bawa bentuk homogen itu seperti ini. Kemudian disubstitusi. Substitusinya itu, kita kan di sini udah ada 6T N min 1 ya. Berarti, kalau seperti itu kita substitusi ya, karena ini rekursi, berarti akan kita substitusi pakai T, N, sama dengan X pangkat N, seperti ini. Dan kemudian setelah disubstitusi oleh N-nya sama dengan XN, maka XN itu sama dengan 6X N min 1. Seperti itu. Contoh, setelah disubstitusi oleh XN, kita akan ubah lagi. Kita sederhanakan persamaannya bagi kedua sisi dengan si X N pangkat 1 ini. Si ini. Nah, mengapa ini? Ya, seperti itu. Karena dia ya plus 1. Oleh karena itu, setelah ditambah kali dengan syaratnya kita jangan lupa X itu harus dibagi 0. Jadi setelah kita disubstitusi dengan X N 1, kita akan mendapatkan hasilnya adalah 6. Atau X sama dengan 6. Ya, X sama dengan 6. Yang hasil dari akar, maksudnya akar dari karakteristik ini adalah si 6 ini. Nah, kemudian solusi umumnya, kita masukin ke berikut, sini. Itu sama ada seperti ini. Kemudian dia pasti ya, jangan lupa dengan C1 dikali XN. Ini akan dipertanyakan di soalnya. Dan apa yang kita isi di sini adalah tetap itu C1. C1 dikali 6 6 pangkat M. Nah, seperti ini. Setelah kita udah menemukan solusi umumnya seperti ini, sekian kalinya, kita harus menemukan koefisiennya dari si C1 ini. C1 itu akan menghasilkan berapa? Kalau kita mengasumsikan bahwa N-nya itu adalah 0, berarti kita bisa menulis bahwa T dalam kurung 0 sama dengan C1 dikali 6 pangkat 0. Seperti ini kan ya. Kemudian di sini kita bisa lanjutkan lagi. Dengan seperti biasa. Itu jadi C1 kali 0, jadi totalnya adalah C1. Ini bisa menghasilkan bahwa C1 itu sama dengan gitu. Untuk T0-nya. Solusi akhirnya itu akan merujuk lagi ke C1, balik lagi ke awal yang di sini. Karena kita udah mengetahui bahwa ini itu adalah 6.
Kita buat lagi sini. Di sini kita tulis bahwa PN itu sama dengan 6 kali 6 pangkat N. Yang kemudian ini sama saja seperti kita menulis apabila ini memiliki koefisien yang sama, maka kita tidak tulisnya jadi 12N, kan? Atau maksudnya nggak jadi 36N, bukan jadi 36 pangkat N ya, teman-teman. Tapi, melainkan kita akan menulis yang lebih kaya lagi lah. Sesuai dengan tata bahasa, itu menjadi 6N plus 1. Itu sama aja seperti ini. Jadi tidak ada bedanya. Nah, setelah kita sudah menemukan 6N plus 1 ini sama dengan solusi umum yang akan kita gunakan, masuk lagi ke kompleksitas waktu, bahwa sekarang Tn itu adalah 6 pangkat N plus 1, maka kita bisa menyatakan bahwa kompleksitas waktunya adalah Tn. Valen sama omega, dan omega-nya di sini kita masuk saja 6N N. Oke, untuk soal pertama kurang lebih akan seperti ini. Mungkin ada yang mau dipertanyakan dulu sebelum kita lanjutkan ke soal berikut. Intinya dalam mengerjakan soal kayak gini, kalian jangan pusing terlebih dahulu. Ingat saja seperti apa rumus utama yang biasa kalian gunakan untuk latihan dan lain-lain. Soalnya itu nggak gimana-gimana sih, jangan mempersulit yang mudah lah gitu. Jadi saran aku adalah kalian ingat cara-cara yang sudah dijelaskan para PPC atau pelajari lagi apa yang sudah dijelaskan di kelas oleh Ibu Lima, dan juga diperdalam, dicoba soal latihannya seperti itu. Tapi untuk penyelesaiannya sih nggak begitu kompleks ya, itu simple, rata-rata simple semua, nggak ada yang kayak susahan gitu lah. Insya Allah kedepannya besok kalian bisa mengerjakan lah untuk soal ini. Ini untuk soal pertama. Jadi ada yang mau bertanya dulu? Silakan. Oke, sepertinya nggak ada yang mau bertanya ya. Apa, kita langsung lanjutkan lagi ke soal yang ini kadang muncul, kadang enggak ya, saya nggak tahu ya. Ntar kita matiin dulu, kita lihat bang soal tahun 2023-2024 ya, dan masih boleh dibahas. Oke. Untuk next itu soalnya kurang lebih yang mana ya? Harusnya sih ya dulu sih. Yang soalnya sama, namun dia TN-nya itu ada 3. Nah, pengerjaannya juga, belum share screen. Oke, soalnya udah ketemu. Aku share lagi. Nah, untuk soal berikut, ini akan kayak gini, sama juga, hanya saja ini sekarang si konsasa waktunya ada 3. Syarat-syaratnya juga ada 3, ada N sama dengan 0, N sama dengan 1, ini N lebih dari sama dengan 2.
Di sini kita juga disuruh menggunakan karakteristik ya. Jadi karakteristik ini emang selalu dipakai oleh AKA Telio. Biasanya bermacam-macam, tapi enggak ya. Bakal stick di satu soalnya aja. Oke. Untuk soal ini, sama juga seperti rumus sebelumnya. Itu enggak, mana misalnya deh. Itu hampir sama seperti soal sebelumnya, hanya saja bedanya kita harus menentukan kayak melakukan persamaan karakteristik dan juga koefisiennya yang dimasukkannya dengan berbagai macam. Tidak bisa dengan satu macam saja. Pertama-tama tetap soal yang akan tanyakan itu menurut apakah relasinya itu seperti apa? Yang udah jelas ini adalah rekursi lagi karena hanya melibatkan suku-suku dari fungsi T, tidak ada lagi konstanta tambahan. Jadi tidak ada log, tidak ada apa, tetap dia menggunakan hilang. Nah, tetap dia pakai T di sini, dia pakai T di sini dan T di sini. Untuk N-nya juga sama, si N dan N. Juga N, N, dan N. Ini sama dengan N, berarti relasinya tetap ini adalah homogen. Jangan lupa ya, ini adalah homogen. Nah, kerjaannya seperti apa? Seperti biasa, bentuk homogen itu seperti apa? Kita breakdown dulu. Jadi kita langsung tulis Pn sama dengan 3T ini. 3T dan 1 dikurang 2T ini N min 2. Seperti ini kan ya. Ini kita udah tulis si bentuk homogennya. Terus kita langsung ambil permisalan. Kita misalkan lagi seperti sama kayak tadi, apabila si Tn ini adalah Xn. X adalah X pangkat N. Seperti ini. Oke. Kita setelah menyatakan lagi xn, kita diteruskan lagi di xn, x pangkat n, dengan 3 untuk t-nya kita ubah jadi x, kemudian ini pangkatnya jadi naik, ini jadi nggak jadi kayak gini lagi. Dia bakal menjadi 3x n pangkat n min 1 dan dikurangi 2x ini n min pangkat n min 2 seperti itu. Jadi yang awalnya nyambung dia pindah jadi pangkat, juga dia pindah jadi pangkat. Korunya ini jelek banget. Ya udah nggak apa. Intinya seperti itu. Jangan lupa ini cara untuk permisalannya. Jadi setelah kita sudah menyatakan seperti ini, persamaannya juga bisa dipersingkat lagi sih karena ini adalah n-1 ya. Jadi kalau kita dipangkat 2 kan, maka dia akan seperti ini. X pangkat 2 sama dengan 3x dibagi 2 karena bagi 2 semua. Lah, 3. Jadi hasil akhirnya dia akan seperti ini. Nah, X pangkat 2. Nah, kemudian kita harus menyamakan si karakteristik ini dulu sebelum kita masuk lanjutkan. Jadi kalau seperti ini kita masukkan ke sebelah sini, artinya dia akan menjadi seperti ini. Jadi kita reverse aja lah ya. Kita pindah, jangan X yang pindah. Kita pindahkan si 3x ini itu menjadi x pangkat 2
Min 3X tambah 2 sama dengan 0. Kemudian setelah dapetin persamaan pertama, kita berikan di sini aja. Dia akan kita akar pangkatkan dulu sebenarnya. X2, 3X plus 2, 3, 1, 2, berarti X min 1, terus kemudian ini X min ya, plus min 2. Ini. Min 2. Ini sama dengan 0. Jadi sini udah kelihatan ya, X-nya ada 2, ada X1, X1 itu sama dengan 1, dan X2 ini sama dengan 2. Seperti itu. Setelah kita sudah menemukan caranya, berarti di sini akan bertotal terhadap 2C1. Jadi yang awalnya yang tadi kan kita C1 nya cuma 1 ya, karena X-nya variabel yang emang hanya 1, tapi ini karena kasusnya ada 2. Oleh karena itu, untuk solusi umumnya, dia akan menjadi seperti ini. Sama dengan C1 dikali 1 ya, di 1N. Kemudian ditambah C2 dikali 2 pangkat N. Yang dimana di sini itu sama aja, kalau ini kan tambah ya. Tambah berarti kali tambah kali. Kalau ini mau ditambah, untuk seperti kuadrat seperti ini dan seperti ini, itu bukan 3 pangkat N gini. Bukan. Melainkan dia akan menjadi C1 tambah C2 dan kemudian dikali 2N. Karena ini dikali, bukan ditambah. Gitu. Oh, sebentar ya. Oke, lanjut. Mohon maaf, tadi saya apa? Untuk, ya tadi untuk pertamanya, untuk ini adalah C1, C2. Baik lagi, ini jangan ditambah, melainkan dikali. Jadi 1 kali 2 itu tetap aja 2. Dan N-nya itu nggak ngaruh, nggak jadi N kuadrat ini, enggak. Dia tetap 2 pangkat N aja. Oke, sebutkan lagi. Karena sini udah menemukan bahwa Tn-nya merupakan C1 plus C2 dikali 2N, itu dia akan melanjutkannya lagi ke kita harus menentukan si koefisien dari C1 ini dan dari C2 ini. Mungkin ini boleh di screenshot ya, atau bagaimana? Kami ini mau push kayaknya. Ya, waduh. Kayaknya di sini. Karena seperti itu, tadi kan lanjutannya jangan lupa ya, C1 tambah, tulis ini aja deh. C1
tambah C2 kali 2S. Rumusnya tetap masih sama, yaitu yang ini. Yang dilupakan, tadi juga ada masalah X sama dengan 1, dan X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 2. Kemudian untuk menentukan koefisien dari C1 dan C2, kita harus tentukan dalam keadaan 2 saat. Karena C1-nya ini adalah dalam keadaannya saat 0, dan C2 dia apabila 1. Maka kita akan menulis apabila dia N-nya sama dengan 0. Bagaimana kalau Tn 0? Dia akan masuk ke koefisien itu, yaitu dia akan T0 sama dengan C1 tambah C2 dikali 2 pangkat 0, di mana 2 pangkat 0 itu sama dengan 1 ya. 2 pangkat M ini sama dengan 1. Kemudian kalau 2 pangkat 0 berarti 0, karena itu C1 tambah C2 itu sama dengan 1. Dan kemudiannya lagi, untuk yang kedua ya, karena ini satunya dari mana? Itu satunya dari X1 ya. X1 sama itu kan sama dengan 1 ya. Jadi X1-nya itu pertama ini adalah ini yang digunakan. Kemudian kalian masukkan satu ini ke sini. Berlaku juga nanti untuk yang N sama dengan 1. Satunya itu dari sini, dan ini kebetulan karena sama ya. Oleh karena itu ini jadi 1. Untuk yang N1, karena ini syaratnya adalah 2, berarti kita tulis lagi N dalam kurung 0 sama dengan C1 tambah C2 dikali 2 pangkat 0 dan 2. Gitu. Kurang lebih karena ini pangkat 1, oleh karena itu kita tidak langsung dikalikan hilang seperti yang di atas, melainkan ini baru disatukan menjadi C1 tambah 2 C2 sama dengan 2. Seperti itu. Ini jangan dilupakan. Ini akan kita gunakan lagi nih. Ini ya. Oke. Karena ini udah selesai, langsung kita hapus aja. Kita menuliskan lagi rumus yang baru. Kita tulis lagi. C1 tambah C2 sama dengan 1. Itu buat yang sama dengan 0. Kemudian C1 tambah 2 C2 sama dengan 2 itu buat yang N sama dengan 1. Gitu. Jangan dilupakan satu yang ini. Oke, selesai saja. Ini kita lihat, kita lanjutkan lagi untuk menentukan yang berikutnya. Untuk yang berikutnya, ini kita ada sistem persamaan. Sistem persamaannya itu yang tadi kan tulis ya di atas ini, seperti ini. Nah, kemudian kita kurangkan persamaan pertama dari yang kedua. Itu caranya gimana? Itu caranya kalau yang kita mintanya pertama untuk yang kedua, maksudnya persamaan pertama dari yang kedua. Itu artinya kita harus dikurungin dulu. Itu kita menggunakan yang kedua dulu, yaitu C1 tambah 2 C2. Kemudian ini dikurang dalam kurung, dia akan C1 tambah C2. Dan yang berbedanya adalah sama dengannya tidak 2 dan 1 ya, tapi 2 dikurang 1. Gitu. Nah, seperti ini kan udah kelihatan. C1 kurang C1 itu ini sama ini.
0. Ini sama ini itu masih 1, masih sama dengan C2. Ini 2 dikurang 1 itu akan menghasilkan 1. Oleh karena itu, kita bisa langsung mentotalkan bahwa untuk persamaan yang pertama itu C2 sama dengan 1. Dan untuk C1-nya, karena C2-nya udah 1, kita ambil saja yang ini, yang sama. Yang C1 sama C2 sama dengan 1. Contohnya C1 sama 1 sama dengan 1. Berarti C1 itu sama dengan 0. C2 itu 1, C2 sama. Ini kebetulan sama, belum tentu jawabannya itu dari sini semua. Itu belum tentu. Kadang itu suka berbeda, jadi tolong diingat-ingat rumusnya aja. Itu. Dan ini berlaku juga untuk yang C1 di atas. Ini keduanya sama. Ini C1 2 kali 1 dikurang 2 itu sama aja 0. C1 ditambah 2 dalam kurung 1 sama dengan 2, ini sama aja. C1-nya sama dengan 0. Sama. Oke. Lanjut lagi ke solusi akhir. Gimana ya? Di bawah aja lah ya, dikit juga salah. Untuk solusi akhirnya, sini kita bisa melanjutkan bahwa yang pada awalnya Pn ini itu sama dengan tadi C1-nya 0, kan C1 Pn yang awal mana ya? Xn lah ya. Itu jadi 0 tambah 1 dikali 2n. Ini ya. Ini sama aja 0 tambah 1 0. 0 tambah 1 1 1 kali 2n ya 2n. Ya tetap akan 2n. Nah, setelah kita ketahuan bahwa Zn sebentar. Nah, itu udah ketahuan bahwa ini adalah 2n. Seperti cara sebelumnya, kasih aja lah ya. Kita bisa menentukan bahwa si Pn ini sama dengan seperti biasa ekuivalen dengan big O atau omega Pn. Seperti itu. Ini untuk soal yang kedua. Jadi yang bisa kita jelaskan dari soal kedua ini adalah persamaan karakteristiknya itu bisa menjadi 2, dan akar-akar dari karakteristiknya itu yang pertama X1-nya adalah 1, X2-nya adalah 2. Ya, kemudian kita menemukan solusi akhirnya bahwa Pn-nya itu adalah 2n dan kompleksitas waktunya adalah big O 2n. Seperti itu. Ada yang mau bertanya? Sepertinya tidak ada. Silakan. Oke. Ini adalah soal tipe kedua yang kemungkinan muncul ya. Jadi tadi yang pertama itu rekursi dengan total konstantannya itu hanya 2, sekarang ada 3. Kemudian tadi ada teman kalian yang request ya, kalau nggak salah itu terkait dengan teorema master ya. Untuk teorema master itu sebenarnya nggak begitu sulit juga, itu malah lebih singkat sih daripada metode karakteristik ini. Itu bentar ya, kalau ngambil soal yang dari kalian kayaknya kagok lah ya, mending langsung sekalian aja lah ya ngebahas yang mungkin besok akan muncul gitu. Teorema master itu dia akan muncul hanya saja
Eh, hanya saja hanya saja teorema master itu biasanya ada log-lognya. Seringkali aku ketemu soal kayak gitu sebenarnya nggak gimana-gimana, sama aja gitu cara menghadapinya. Dia bakal biasanya sih menentukan GN lah ya, teorema menentukan GN dari relasi atas gitu. Jadi TN ekuivalen dengan big O-nya GN. GN-nya itu gimana? Oke, kita langsung bahas aja di sini. Ini singkat. Terlihatnya sulit, tapi nggak gimana gitu. Lebih singkat kok. Ya, itu. Oh, saya oke. Next adalah relasi sini ya. Hmm. Untuk saya sekali ulang lagi. Nah, mungkin nanti yang akan kayaknya ini default year to year ya. Waktu itu juga saya juga ujian soalnya kayak gini. Mungkin kalian juga kemungkinan besar ya akan menghadapi soal seperti ini lagi. Karena itu soal yang diulang-ulang bertahun-tahunnya. Tapi ya nggak apa-apa. Itu bisa dikerjakan juga. Untuk soal teorema master, yang pertama kalian hadapi, karena di sini kita gunakan teorema master ya. Eh, eh, saya di sini kita menggunakan teorema master ini. Kemudian untuk menentukan si GN. G-nya di mana bang? Kok nggak ada gitu? Ada. Ini cara kita menghitung GN-nya. Pertama, ini yang diberikannya seperti ini. Terus, untuk umum relasi rekursinya, kita ambil yang paling bawah. Dia adalah, oh beda ya? 2TN, oh ya sama. Dia pasti ngambilnya yang ini. Nah, untuk soal ini, dia nanti itu bakal ditanya eksponen. Jangan lupa eksponen itu seperti apa. Nah, nanti biasanya sih kayak gini. Dia tulis dulu bentuk umumnya. Dia itu bakal seperti T, N, sama dengan resekusinya ya. Akar 2, terus T-nya di luar, nggak di dalam. Jadi ini akar 2-nya sendiri. Kemudian N bagi 2, terus log 2 M. Ini ya, ini yang basicnya. Namun nanti yang akan diubah itu ya, yang akan diubah itu biasanya tapi aku juga ya, gimana ya? Pak, oh gini, dia bakal nanyanya mungkin akan sedikit absurd lah ya, kayak kok nanya seperti ini gitu. Tapi oh pada aku spill aja. Dia akan nanya seperti ini. Apa sih kayak A itu apa, B itu apa, kemudian Fn-nya itu apa. Untuk A itu biasanya dia yang akar 2 ini. Jadi A itu sama dengan akar 2. Kemudian untuk si duanya itu yang mana? Biasanya itu ini, di bawah si N ini. Oke, itu sama dengan 2. Kemudian dia akan menanyakan Fn juga. Fn itu apa? Itu dia ngambil dari sini. Nih, adalah log 2N-nya. Seperti itu.
Kemudian yang akan ditanyakan itu adalah bagaimana kita cara menghitung si eksponen P. Eksponen P biasanya itu jarang sih ya, tapi boleh lah ya. Kita beranggapan aja bahwa si eksponen P jadi sekali lagi P sama dengan log 2 akar 2 ini. Kemudian karena ini apa akar 2 itu sebenarnya akar 2 itu sama aja kayak 2,5 sih, nggak beda jauh. Jadi bolehlah beranggapan seperti P sama dengan log 2 dalam kurung 2 eh, 2 1 per 2 lah ya, boleh kayak gini. Ini sih sama aja kayak 1 per 2, nggak beda jauh. Ini boleh dikalkulator. Ini boleh dikalkulator. Buat dicobain aja, apa-apa. Yang kemudian, di sini kan kita udah menemukan ya, kita bandingkan dulu gimana cara apa dibandingkan saja sih ya, gimana cara menggunakannya. Itu jadi fungsi fn yang tadi, jadi fn sama dengan log 2n, kita dibandingkan dengan np. N P, n pangkat p sama dengan 1 per 2 tadi. Karena ini log n-nya tumbuh lebih lambat dibanding n setengah, karena ya seperti itu, setelah dibandingkan, jika fn itu sama dengan big O, big O n pangkat p min I atau sigma untuk suatu eksponen yang lebih dari 0, maka Tn-nya itu dia nyatakan bahwa si Tn ini adalah eksponen dari omega untuk si NP. Nah, jadi karena tadi yang di atas adalah N setengah ya, N setengah dan log N, oleh karena itu dia akan menulisnya seperti ini. Fn Fn sama dengan log M, dia ekuivalen dengan si nih NP setengah ini. Jadi ini kita masukin si N setengah, N pangkat 1 per 2 dikurang si materi si sigma ini, atau kalau misalnya waktunya itu kita ya hidupkan yang ininya si oleh NP tadi. Jadi ini adalah hasil seperti ini. Seperti itu. Untuk solusi akhirnya GN itu seperti apa? Ya sama aja sih. Jadi kalau ditanya GN-nya apa, ya GN itu adalah NP. NP-nya itu berdasarkan dari eksponen tadi ini. Ini caranya dari mana? Caranya sama kayak gini sih. Kalau keluar N, N-nya apa? N-nya kita masukin bahwa ini adalah akar 2 lah ya. Jadi kita nggak melanjutkan yang ini, Pak. Kita melanjutin yang ini. Ininya kita abaikan. Gitu.
Dan setelah kita udah log 2N, N-nya itu adalah K2 tadi ya, K2 ya. K2, kemudian ya udah Fn sama dengan Gn yang seperti biasa. Jadi Gn-nya jelek banget. Ya, di sini itu sama dengan N pangkat 1/2 atau bisa aja R pangkat N. Dan untuk komputer waktunya, kadang tanya GN-nya apa, karena GN-nya udah ketemu ini. Nah, udah kita lanjutkan aja. ITN, ekuivalen dengan O, kemudian O-nya di dalamnya adalah R pangkat. Seperti itu. Emang jauh lebih pusing, ini kalian harus ngebaca slide berulang-ulang kali. Dulu juga, jauh-jauh aku juga, ini ada soal menjebak yang jarang dibahas, tapi muncul di soal-soal ujian. Seperti itu. Jadi lebih ke memanfaatkan rumus yang udah ada, kemudian kalian implementasikan. Untuk soal lebih lanjutnya, mungkin karena waktunya juga udah lebih lah ya, udah mau habis juga. Nggak apa-apa. Nanti untuk kedepannya aku mau nge-share juga. Jangan lupa ya nanti untuk soal-soal coding, soal-soalnya kita harus menentukan apa kemarin ya? Lagi soal-soal yang menentukan rekursi atau apa ya algoritma yang berdasarkan dari fungsi codingan yang menggunakan if else itu biasanya disuruh menggunakan metode substitusi. Metode substitusi itu kalau dijelaskan banyak, kalian ingat-ingat aja. Jadi nanti soal algoritmanya itu nggak pakai rekursi, itu biasanya pakai substitusi. Itu dihafalkan saja. Itu biasanya soal juga nggak sulit. Seperti kayak fungsi apa n, terus if n sama dengan 2 kali or 0 gitu, return 1, else-nya return fungsi n, fungsi si fungsinya, dan fungsinya itu adalah n-1 ditambah n-1. Seperti itu. Terus n function. Nah, gitu doang. Biasanya nggak begitu sulit sih, kayak gitu tuh sama aja. Jangan latihan-latihan yang udah pernah kalian kerjakan di kelas. Jadi bisa lah ya untuk mengerjakannya. Seperti itu. Oke, untuk soal-soal kayaknya udah aku paparin semua. Ini di report, nggak ya? Oh ya di report. Nanti kalau kalian misalkan mau ada yang dipertanyakan, silakan aja. Karena emang waktunya cuma sebentar ya, AKA itu nggak lama responsinya. Uh, Karena aku buat absen dulu buat kalian ya. Lumayan. Font. Yang hadir sekarang itu totalnya ada 33. Oke, nggak apa-apa. Beruntunglah kalian yang mengikuti responsi kali ini. Insya Allah untuk sekalian besok itu bisa dipermudah. Nggak sulit. Untuk soal yang udah aku beri, nanti bentar lagi kayaknya ya bakal bisa diakses ya. Si recordingnya silakan diulangin aja. Jawaban aku juga belum tentu 100% benar. Itu gimana soal yang besok akan diberi. Jadi untuk kali ini form absensinya juga sama sih sebenarnya nggak gimana-gimana. Paling ini nggak bawa lagi. Ya, sen. Besoknya. Offline juga udah tipis banget. Ya nggak apa-apa. Itu ada 3 soal yang sudah dipaparkan. Semoga besok kuis kalian bisa mengerjakannya. Ya minimal 2 soal atau 3 atau 1 soal lah bisa dikerjakan gitu. Jangan kosong-kosong banget. Untuk besok itu soalnya hampir sama ya. Harusnya hampir sama dengan apa yang aku jelaskan. Itu nggak tahu isiannya sama, nggak tahu isiannya beda. Itu tergantung kalian menghadapinya seperti apa. Jadi selamat mengerjakan untuk quiz besok. Semoga kalian bisa mendapatkan nilai yang maksimal. Untuk form absensi udah aku kirim di kolom chat.
Silakan diakses. Selama mengakses, apakah ada yang ingin dipertanyakan sebelum responsi ini ditutup? Oke, kayaknya tidak ada yang mau bertanya ya. Kalau begitu, link absensi aku masih buka sampai jam 16.45. Bagi yang absen di atas jam 16.45, aku nyatakan tidak valid. Oke, sekian untuk responsi kali ini. Untuk tugas besar juga, tugas besar udah bisa disupir atau belum sebenarnya? Aku lupa deh. Kumpulan tugas besar. Oh, udah ya, udah kelewat ya. 1 Desember. 1 Desember. Oh, 23 Desember, mohon maaf. Untuk tugas besar, jangan lupa untuk dikumpulkan. Itu lumayan besar ya untuk membantu nilai teman-teman di sini yang mungkin ujiannya nggak begitu bagus. Silakan dimaksimalkan di tugasnya dan kuis untuk besoknya juga dimaksimalkan juga. Seperti itu. Sekian dari pertemuan sore hari ini. Mohon maaf tadi saya agak telat sebentar. Ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh meninggalkan. Makasih Kak. Kami-sami. Makasih Kak. Kami-sami.